Pandemi COVID-19 meluluhlantakkan perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Taman Bersemi memang merangkul 114 lapak. Dan Anda tahu, ini hanya segelintir yang tak mau melewatkan waktunya untuk libur dari dagangannya. Mereka bekerja baik siang bahkan malam, menyimpan lelah dalam-dalam. Mereka tak bisa berkurung terus di rumah, menyelamatkan nasib keluarga dari kemelaratan. Semangatnya tak pernah luntur, meski jumlah pembeli semakin lungsur. Karena apa mau dikata, terus di rumah adalah konsekuensi akan kelaparan. Kapan pandemi ini berakhir? Tidak ada yang tahu. Yang pasti mereka diberi hadiah akan pembatasan operasional. Sebuah kado yang tak diharapkan oleh mereka. Dulu mereka dihujat-hujat, saat yang lain berkata tempat mereka sangat kumuh. Solusi pun tak ada, yang ada hanya membangun kecantikan di wadah lain, dan itu adalah konsekuensi. Mereka butuh bantuan kita, bukan untuk meminta-minta, tapi sekadar belanja saja di Taman Bersemi. Jika kalian bangga berbelanja di mal-mal, di pasar-pasar modern, maka banggalah untuk sekadar bermain dan berbelanja nongkrong di Taman Bersemi, walaupun dengan protokol kesehatan. Nyatanya, kebanggaan yang mereka lakukan di Taman Bersemi adalah kebanggaan yang hakiki ketika mereka mendapatkan pendapatan yang lebih dari biasanya. Masa pandemi meluluhlantakkan ekonomi masyarakat kecil. Salah satunya adalah usaha mikro kecil menengah di wilayah Taman Bersemi Sangatta. Masa pandemi kemudian memberikan pelajaran bagi kita semua bagaimana melakukan strategi untuk bertahan, bagaimana bisa hidup di masa-masa yang krisis seperti ini. Dalam hal ini, mari kita sedikit menelusuri apa-apa saja yang mereka lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini. Ya kalau bisa buka sih masih mending lah Pak, kalau bisa buka. Tapi kalau di lockdown kayak kemarin ya kita sudah KO sudah. Gak ada penghasilan. Kalau masih buka begini ya masih lumayan, bukan makan aja masih bisa gitu. Sebenarnya nggak bisa bertahan sebenarnya. Ya itulah, kita bertahannya ya asal bisa buka aja. Masih kita buat makan bisa gitu loh. Kalau nggak buka ya sudah kayak kemarin lockdown 2 bulan KO sudah. Aku terus terang, waktu lockdown aku jual sapi dari kampung, dari Jawa buat makan. Lockdown 2 bulan itu laku 16 juta habis 2 bulan 2 bulan setengah apa berapa. Ya kalau buat pemerintah ya jangan di lockdown lah. Kalau bisa tutup ada jangka waktu nggak apa-apa, ada jangka waktunya, yang penting jangan di lockdown aja. Biar seperti kita ini bisa makan gitu. Kalau mengandalkan bantuan dari pemerintah berapa, buat makan gampangannya berapa hari habis juga kan. Karena nggak ada pekerjaan lain, nggak ada, cuma pekerjaannya cuma ini aja. Cuma deteksi aja. Iya, kalau nggak berharap di sini nggak makan. Berkurang omsetnya karena kebutuhan Pak, penghasilan hanya dari sini. Aduh, kurang betul. Selama COVID kurang sekali. 1/4
dari kemarin sebelum Covid. Dan kemarin kan anggaplah 90%, sekarang 70%. Karena kalau tidak bertahan, pekerjaan lain tidak ada selain di sini. Jadi kita juga minta tolong sama Pak Bupatinya agar diperhatikan estetik, permainannya, lapangannya. Pendapatan kalau selama pandemi ini ada cuma tidak agak berkurang sedikit. Itu sangat drastis sekali penurunannya Pak. Masalah pengunjung juga, aduh, kasihan sekali pengunjungnya. Apa namanya? Jam 10 sudah dimatikan ya kan. Kemarin tapi ini sudah ada peningkatan Pak ini sampai jam 11. Ya, kalau memang pada masa pandemi ini karena memang kita berjualan, memang kita batasi juga kapasitas pengunjung, terus masyarakat itu juga memang membatasi diri karena ada rasa kekhawatiran di masyarakat adanya COVID ini, yang otomatis kalau dari segi omset itu sangat mempengaruhi omset yang ada, itu bahkan lebih 50% yang ada yang kami rasa. Ya mau bagaimana lagi, artinya kami sebagai masyarakat butuh hidup, karena ada usaha ya kita cukup menjaga kemungkinan yang ada aja dengan tetap membuka usaha, tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan, terutama pakai masker, ya, jaga jarak, kemudian sering cuci tangan. Makanya kursi-kursi yang ada ini kan kita batasi orang yang duduk supaya ada jarak. Harapan saya sih khususnya kepada pemerintah, ya mudah-mudahan dengan adanya saling kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, ada perhatianlah kepada masyarakat, terutama kepada UMKM, karena kalau ya itu tadi dari segi omset sangat menurun sekali. Jadi kalau bisa dibantu kepada UMKM yang ada ya, supaya keberlanjutan usahanya tetap bisa bertahan walaupun dengan kondisi yang seperti ini. Jadi ada perhatian dari pemerintah untuk membantu. Ya alhamdulillah ada aja, walaupun pendapatannya hampir 50% dari biasanya. Cuman ya alhamdulillah masih bisa jalan. Iya, masih bisa buka lah gitu lah. Banyak harapan-harapan para masyarakat usaha mikro kecil menengah untuk bertahan di masa pandemi. Mereka berharap kepada pemerintah daerah, mereka berharap kepada masyarakat, bagaimana sama-sama kita bangun Kutai Timur dengan menghidupkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Jangan sungkan untuk berbelanja di Taman Bersemi, jangan sungkan untuk membantu mereka, dan jangan sungkan untuk mengatakan